Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan program baca buku fikih muamalah dan kita masih bersama buku fikih perbankan syariah yang ditulis oleh Dr. Yusuf As-Subaili. Kita di halaman 29, di sini pembahasannya adalah tentang aplikasi gharar dalam muamalat kontemporer. Jadi gharar itu jelas hubungannya sangat erat ya dalam beberapa muamalat kontemporer yang kita bisa temui saat ini. Di antaranya yang pertama adalah pada kasus asuransi. Nah, sebelum itu kita akan lihat definisi dari asuransi itu sendiri apa. Asuransi ini merupakan kontrak antara si penanggung, ya ini adalah berarti perusahaan asuransi, dengan pihak yang tertanggung. Ini adalah pihak yang membayarkan atau pemilik kartu asuransi yang memberikan penggantian kepada tertanggung atas resiko kerugian yang tertera di dalam kontrak ataupun akad mereka. Dan tertanggung nanti, kalau kita sebagai pihak yang mendaftarkan asuransi, maka kita punya kewajiban bayar premi kepada perusahaan asuransi. Contoh kasusnya adalah misalnya seseorang, si A, ya, membuat perjanjian dengan perusahaan asuransi untuk membayar premi katakanlah 2 juta rupiah setiap tahun. Imbalannya adalah si perusahaan bersedia untuk mengganti kerugian pada saat terjadi kecelakaan. Ini kalau konteksnya adalah pada kendaraan si tertanggung. Nah, kalau kita melihat sejarah, bagaimana sebenarnya sejarah asuransi itu bermula. Jadi asuransi dalam terminologi di belakangan ini merupakan sebuah kontrak yang tidak ada pada zaman dahulu sebenarnya. Asuransi yang pertama kali muncul ini adalah asuransi laut. Ini pada abad ke-14 Masehi di Italia. Jadi awalnya itu di situ. Saat itu ada sekelompok orang yang mereka siap menanggung resiko yang dihadapi oleh kapal-kapal dagang beserta muatannya dengan imbalan berupa uang yang mereka terima dari para pemilik barang. Sehingga akhirnya kemudian muncul pula asuransi kebakaran, lalu kemudian ada asuransi jiwa, dan seterusnya mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Sampai sekarang ya bahkan seseorang itu mengasuransikan jiwa, harta, bahkan pertanggungan resiko juga, dan sebagian negara itu mewajibkan rakyatnya untuk membayar asuransi tertentu. Itu sejarah singkat. Kemudian objek asuransi, kita bisa lihat bahwa asuransi ini kalau ditinjau berdasarkan objek akan terbagi menjadi beberapa bentuk. Ada yang misalkan namanya adalah asuransi kesehatan. Berarti di sini pihak asuransi menanggung seluruh biaya pengobatan atas pihak yang tertanggung. Kalau objeknya nanti jiwa, berarti nanti ya, si pihak asuransi memberikan uang dalam jumlah tertentu kepada ahli waris dari pihak tertanggung andai dia meninggal dunia. Kemudian ada asuransi pihak ketiga. Nah, ini adalah pertanggungan resiko karena tuntutan biaya ganti rugi ya dari pihak ketiga yang dirugikan. Seperti misalkan ada kecelakaan lalu lintas atau kesalahan dalam masalah profesi. Ada juga asuransi properti, ini nanti kaitannya dengan rumah, kemudian barang dan lain-lain. Kemudian kalau kita mau lihat jenis asuransi itu ada berapa jenis sebenarnya? Asuransi itu terbagi menjadi 2. Ada yang sifatnya komersil dan non-komersil atau kooperatif istilahnya dengan takaful. Kita lihat yang komersil terlebih dahulu. Nah, asuransi jenis ini yang banyak ya mendominasi yang terjadi dalam dunia asuransi. Sehingga ketika kita sebutkan asuransi maka konotasi yang terbayang adalah asuransi komersil. Maksudnya adalah perjanjian dua belah pihak ya antara si perusahaan asuransi dengan pihak yang tertanggung, yang menyatakan bahwa pihak tertanggung itu ada kewajiban bayar premi kepada pihak asuransi untuk memberikan penggantian kerugian kepada pihak tertanggung bila nanti terjadi kerugian. Dan kontrak ini tujuannya karena dia komersil, bukan kooperatif ya, bukan solidaritas, bukan sosial, tetapi semata-mata memang tujuannya adalah mencari profit. Gimana caranya perusahaan dapat untung, dan laba itu tentu diperoleh dari selisih total premi dari si nasabah dengan kewajiban penggantian yang mestinya diberikan. Kemudian asuransi ada yang kedua, jenisnya namanya asuransi kooperatif atau asuransi takaful. Asuransi takaful ini adalah himpunan
sekelompok orang yang menghadapi resiko yang sama. Jadi perhatikan, ada sekelompok orang, mereka punya resiko yang sama, menghadapi resiko sama. Setiap anggota itu membayar iuran yang telah ditetapkan, dan iuran nanti akan digunakan untuk mengganti kerugian yang menimpa dari anggota mereka. Dan kalau memang total iuran berlebih setelah diberikan ganti rugi kepada yang terkena kerugian, maka sisanya nanti akan dibagikan kembali kepada para anggota. Kalau memang kurang dari jumlah uangnya tadi, maka ya akan ditarik iuran tambahan dari seluruh anggota. Tujuannya apa? Untuk menutupi defisit atau rasio dari pembayaran ganti rugi yang dikurangi tadi. Nah, para anggota kalau dalam konteks asuransi kooperatif ini, dia tidak ada maksud untuk mencari laba. Jadi tujuannya memang untuk sosial ya, untuk solidaritas, mengurangi atau meringankan beban dari anggota mereka. Dan setiap anggota merupakan pihak penanggung dan juga tertanggung. Anggap ya, misalkan gitu, ada sekelompok dokter, misalkan mereka jumlah 1.000 orang. Lalu kemudian mereka buat yayasan asuransi kooperatif, di mana nanti setiap anggota ada kewajiban bayar iuran, katakanlah 1 juta ya setiap tahun. Tujuannya adalah untuk bayar ganti rugi atau tanggung jawab kesalahan profesi yang terjadi pada sebagian anggota mereka. Sehingga dengan demikian total biaya terhimpun setiap tahun paling tidak ada 1,2 miliar rupiah. Dan kalau misalkan total biaya penggantian adalah 1,5 miliar, maka nanti berarti setiap anggota ditarik iuran tambahan sebesar 300.000 rupiah, atau biaya penggantian dipotong 1,5 atau 1/5 dan dibayar sebanyak 80% saja ya. Nah, kalau kita mau lihat bentuk-bentuk asuransi takaful atau di zaman kita atau yang disebut dengan kooperatif dewasa ini apa contohnya gitu ya. Ada asuransi sosial yang ini diberikan oleh pemerintah ataupun mungkin Dewan Nasional kepada rakyat. Ada juga program pensiunan ataupun tabungan hari tua, di mana uang yang terkumpul itu diinvestasikan dalam bentuk usaha yang diperbolehkan secara syariat. Ketiga, ada yang namanya asuransi kesehatan yang dikelola oleh pemerintah, dan terkadang rakyat ditarik iuran secara simbolis saja. Dan yang keempat, ada koperasi syariah yang dibentuk oleh ikatan profesi tertentu gitu ya. Nah, sekarang kita bicarakan tentang hukum asuransi. Apa hukumnya ya asuransi tersebut? Kalau asuransi sifatnya komersil untuk jenis pertama, ulama kontemporer pada umumnya berfatwa bahwa asuransi komersil ini dengan segala bentuknya hukumnya haram. Ya, ini kalau kita mau lihat fatwa-fatwa ulama kontemporer kebanyakan, baik yang itu namanya asuransi jiwa ataupun asuransi kesehatan ataupun asuransi properti, apapun itu ya, ataupun kendaraan. Alasan mereka kenapa mengatakan haram? Yang pertama, karena kontraknya itu mengandung unsur qimar, perjudian, dan juga unsur gharar. Ya, ini alasannya. Yang mana nanti kalau dikaitkan dengan kejadian ini sifatnya menjadi tidak jelas. Karena bisa saja terjadi, bisa saja tidak terjadi. Kemudian alasannya kedua adalah pihak-pihak yang terlibat saat mereka membuat akad itu tidak mengetahui apa yang akan diterima dan apa yang akan dibayar. Kemudian besarnya laba yang akan didapat oleh salah satu pihak, apakah sebanding dengan kerugiannya atau tidak, dan seterusnya. Sehingga ini benar-benar terjadi spekulasi untung-untungan. Inilah hakikat dari akad yang mengandung gharar. Misal ya, seseorang mengasuransikan katakan kendaraannya selama 1 tahun, premi 1 juta. Nah, kemungkinan dalam 1 tahun itu dia tidak mengalami kecelakaan. Sehingga berarti premi yang dia bayarkan itu kan tidak mendapatkan imbalan. Lalu yang mendapatkan laba dalam hal ini berarti adalah si perusahaan asuransi. Sedangkan pihak tertanggung, dia akan mengalami kerugian tentunya. Dia sudah bayar tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, kemudian kita balik kasusnya. Kalau misalkan dia selama setahun bayar 1 juta. Lalu kemudian terjadi kecelakaan yang mengharuskan perusahaan asuransi membayar 3 juta atas kecelakaan tadi. Maka berarti dalam hal ini pihak tertanggung mendapat untung 2 juta dan perusahaan asuransi mendapat kerugian. Ya, itu alasannya. Kemudian kalau kita bicara hukum asuransi kooperatif atau takaful, maka ulama kontemporer secara umum kebanyakan mereka memfatwakan bahwa takaful itu hukumnya mubah.
Sekalipun memang kontrak ini mengandung unsur gharar, tapi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau gharar dalam akad hibah itu hukumnya diperbolehkan. Karena memang tujuan dan prinsip dari asuransi takaful itu beda dengan yang sifatnya komersil. Kalau takaful itu tujuannya adalah untuk mewujudkan solidaritas, saling tolong-menolong sesama pihak. Dan dengan prinsip ini berarti takaful itu sejalan dengan prinsip syariat Islam. Beda dengan yang asuransi komersil, yang mana tujuannya adalah untuk mencari laba, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, di sini ada catatan kata beliau, ya, pengecualian di sini. Sekalipun asuransi komersil itu diharamkan karena memang dia mengandung gharar, tapi nanti ada pengecualian dalam hal ini pada kondisi tertentu, di mana dampak ghararnya tidak merusak akad. Apa contohnya? Contohnya adalah apabila keberadaan asuransi tersebut dalam sebuah akad hanya sebagai pengikut saja. Misal gitu ya, seseorang membeli barang elektronik berupa mobil atau yang lain ya, atau TV dan yang lain dengan cara kredit. Biasanya dalam akad akan tercantum ada kewajiban bayar asuransi. Berarti akad utamanya adalah barang, sedangkan asuransi hanya pengikut. Kemudian ada seseorang mengirim barang melalui jasa ekspedisi, ya, pengiriman barang, dan di dalam akadnya terdapat kewajiban untuk membayar asuransi. Ini sekali lagi dia juga statusnya sebagai turunan pada akad utama. Pengecualian berikutnya adalah apabila asuransi komersil tersebut merupakan kebutuhan orang banyak. Apa contohnya? Misalkan asuransi kendaraan yang ini diwajibkan oleh negara. Dalam hal ini ketika seseorang mendapatkan seperti itu, ya dia hanya boleh membayar asuransi yang diwajibkan tadi dengan premi yang paling murah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh negara tersebut. Ini dia tidak punya opsi lain, gitu ya. Yang ketiga, pengecualiannya adalah apabila asuransi komersil diterima tanpa premi. Berarti kita nggak perlu bayar, tapi kita mendapatkan jatah, gitu ya. Nah, contoh apa? Asuransi kesehatan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan tanpa ada kewajiban bagi karyawan untuk membayar premi, maka itu diperbolehkan. Baik, berikutnya ada pembahasan tentang undian berhadiah. Insya Allah kita baca bersama di lain kesempatan, di lain waktu. Ini yang kita bisa bahas pada kesempatan ini, pada pertemuan ini. Anda boleh bagikan video ini kepada rekan-rekan Anda, kepada sahabat-sahabat Anda di media sosial Anda. Dan kemudian Anda juga bisa join, bergabung di komunitas baca buku setiap hari. Di situ Anda akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki semangat untuk baca buku. Anda bisa baca dengan genre yang Anda sukai, Anda butuhkan. Dan semoga ini bermanfaat. Silakan dibagikan dan simak video berikutnya.